Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pet Study Channel. Ya udah seperti biasa kita lama-lama kirim video ya, karena sibuk. Jadi ya kerja masing-masing, jadi baru bisa buat video. Jadi di video kali ini kita akan mereview tiga jenis kura-kura ya, yang hampir mirip juga ya, masih sejenis ya, kura-kura air. Tapi dia rata-rata hidup di dua alam gitu ya. Jadi kadang suka ada air, jadi kayak 60% air, 40% di darat. Jadi video hari ini kita mereview ya dari kura-kura yang sudah kita jumpai, bahkan yang sulit dijumpai, walaupun itu nggak terlalu rare atau terlalu langka ya teman-teman. Jadi yang kita review sekarang ada yang sama, tapi ada sedikit perbedaan. Sebenarnya ada tiga ya, jadi kalau digabungkan ada 4 ya. Nah, jadi sini cuma 3 aja ya. Oke, kita jelasin. Jadi tetap nonton terus sampai habis. Teman-teman, di sini bersuri ya, berisik ya, agak ribut, ada pembangunan rumah di samping. Jadi kita adu-aduan suara ya guys ya. Ada suara palu, ada suara saya lagi jelasin ya kan. Oke. Di sini ada 3 jenis kura-kura guys ya. Nah, di sini ada kura-kura platinota, celemis, Alhami atau kura-kura daun cerah ya kan. Ada ambonesis yang kemarin-kemarin netas teman-teman. Ini ada tinggal 2 lagi sih gitu. Di sini ada sedikit persamaan ya. Jadi kebetulan nih ada kura-kura daun yang jenis Alhami ya, atau jenis yang cerah teman-teman. Jadi biasanya kura-kura daun ini ada 3 jenis, jadi 2 jenis, 3 jenis lepas ya teman-teman. Pokoknya dia ada yang gelap dan terang teman-teman. Jadi yang kebetulan yang ini yang terang teman-teman. Jadi bisa kita lihat warnanya lebih cerah teman-teman, lebih ke kuning karamel gitu teman-teman. Ya. Dia teman-teman. Pokoknya ciri-ciri kura-kura daun itu yang pastinya dia memiliki motif teman-teman. Memiliki motif seperti arsiran gitu, arsiran pada kertas gitu ya. Nah, sedangkan yang platinota dia hampir sama, jadi hampir motif-motif udah nggak keluar ya kepalanya. Jadi kalau dikeluarin kepalanya itu dia hampir sama teman-teman, hampir menyerupai sama, hampir sama gitu. Tapi perbedaannya tinggal dibalik teman-teman. Bisa lihat platinota ini lebih polos dan lebih kemerahan batan. Sedangkan untuk platinota, sedangkan untuk yang Alhami daun ini dia mempunyai motif. Mungkin kalau si nggak cerah, si daun ini nggak cerah, kemungkinan sama teman-teman. Bisa lihat hampir sama teman-teman. Nah, sampai besar pun dia hampir sama teman-teman. Jadi ketika besar itu dia hampir rada-rada sama teman-teman. Jadi yang kecil ini membedakan, malah kalau kecil ini yang kura-kura platinota ini dia sebenarnya warna hijau stabilo warnanya, stabilo. Tapi kalau udah kebesaran dia stabilo hilang teman-teman. Jadi sehingga warna coklat. Jadi kalau teman-teman di internet ataupun pergi ke kebun hutan, ke sungai, ketemu kura-kura daun seperti ini tapi warnanya gelap, itu berarti variasi yang berbeda teman, jenis berbeda ya. Itu jenis dentata ya teman-teman ya, lupa. Jadi yang ini Alhami, jenis kura-kura daun yang cerah teman-teman. Ada sedikit unik, dia kadang ada motif, ada motif. Sedangkan karena ada yang polos juga, tapi saya sering jumpa yang ada motif gini sih gitu teman. Jadi nggak polos-polos sekali ya, bisa penuh warna ya, cerah gitu. Kan yang terakhir dia ada kura-kura ambonesis. Ini hasil CBN saya juga ya. Sama sih mereka. Ini mereka hidupnya di 2 alam ya. Walaupun kadang ada yang sering bilang di semak-semak kura-kura daun ataupun di tumpukan sampah, tapi lebih yang saya jumpa itu sama kayak ambon, dia hidupnya di air, di sungai-sungai gitu kan. Ya kadang berjemur juga, dia berjemur mulai dari yang besar sampai dewasa itu berjemur ya. Jadi dia nggak pure di darat, nggak pure di air, cuman tapi yang sering saya jumpai yang sering di darat di air itu platinota.
Malah yang saya jumpai, saya ada yang besar, nanti saya tunjukin. Yang besarnya itu saking lama di dalam air, dia itu sampai berlumut teman-teman. Ini habis berlumut. Jadi apa namanya, menandakan bahwasannya dia ini sering di air teman, daripada kura-kura ini teman-teman, kura-kura daun. Kura-kura daun ini mungkin dia emang betul setengah-setengah, jadi kadang di air kadang di darat teman-teman. Bisa lihat kepalanya hampir sama orang-orang itu teman-teman. Jadi kalau ketemu ya harus kita tandain dari belakang. Satu lagi sih ada sebenarnya kura-kura matahari teman-teman ya, itu belakangnya hampir sama persis kayak bertiga ini teman-teman, ketiga-tiga. Jadi susah agak bedain ya gitu. Ini kita udah kasih nampak kecil. Dan untuk yang terakhir juga untuk kura-kura Ambon juga dia memiliki variasi teman-teman. Seperti yang Sulawesi, kebanyakan kura-kura Ambon ini, walaupun namanya Ambon ya, bukan berarti berasal dari Ambon aja. Jadi Sumatera, Kalimantan, sampai Jawa itu banyak teman-teman. Jadi khusus Sulawesi itu kebanyakan dia ceper teman-teman. Ini kan bulan nih, tapi saya ada yang ceper. Jadi dia sampai besar itu, netas itu dia punya variasi. Kalau genetik nggak tahu ya genetik, karena saya belum coba juga yang ceper, kawan sama yang ceper, jadinya ceper juga. Dia ada variasi. Ada yang cembung, ada yang ceper teman-teman. Ini kita kasih nampak yang cembungnya dulu. Oke teman-teman, ini ada versi yang besar ya, versi cembung dan ini ya apa, ntar saya jelasin. Nah, ini versi yang cembung, ini yang indukan, sama versi yang udah saya CB tapi ceper teman-teman. Jadi bisa kita lihat mana-mana ceper man, nggak ada pipi sedikit, dia melebar gitu. Nah, ceper bisa gitu ya. Jadi perbedaan nampak teman-teman. Yang ini emang berbeda sedikit. Mungkin ya itulah, mungkin ada variasi setiap menetas itu, ada yang model cembung, ada yang model ceper man. Tapi kalau yang Sulawesi kebanyakan dari teman-teman saya itu ketemu yang ceper teman-teman. Kan nggak mungkin ini dari Sulawesi ya, karena saya sendiri ketemu indukannya ya yang punya Aceh gitu kan. Ketika di breed, ini punya breedan nih, umurnya 2 tahunan. 2 tahunan. Yang ini umurnya sekitar 4 sampai 5 bulan nih, setengah tahun sih. Ini masih kecil ya. Gitu. Ini punya variasi gitu. Jadi belum ngerti juga saya apakah ceper atau cembung ini adalah genetik juga ataupun hanya variasi dalam perkembangannya gitu ya. Ada yang besar ceper, ada yang besar cembung, atau juga ya. Siapa nanti yang ini kan kebetulan betina ya ini betina nih, yang ceper ini betina. Nanti saya cari yang jantanan, coba saya kawinkan sama yang ceper juga. Apakah nanti anaknya akan berubah dari ceper? Kalau anaknya berubah dari ceper berarti, atau yang lebih pendek lebar gini, berarti ini genetik ya teman. Kita fisikkan genetik gitu. Sedangkan yang model cembung ini, yang untuk kura-kura batok box starter ya, berarti emang genetiknya begitu. Kita masuk yang terakhir. Ini ada 2 jenis yang besar juga. Bisa lihat perbedaannya, hampir sama ya. Ini udah saya bilang kalau besar ya hampir sama teman-teman. Nah, kepalanya sama, hitam, hitam ya kan. Ini dia yang menandakan tulisannya. Bentar saya terangin. Oke, terang. Bahwasanya kalau kura-kura daun dia lebih ada corak teman-teman, sampai besar ada corak, walaupun sama kiri kanan atas tapi tidak bawah ya kan. Sedangkan yang platinota bersih teman-teman. Jadi bisa kita lihat perbedaan platinota dan ini ya, ada pop juga nih, dan kura-kura daun ya. Habis itu kura-kura ini kura-kura daun udah besar dia masih bisa bengkokan ya. Dia ada kayak kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon kan ada tengahnya nih, ada tengahnya gini, bisa nutup, bisa buka tutup ya, seperti ini. Dia bisa buka tutup teman-teman, bisa buka tutup. Sedangkan platinota itu tidak bisa teman-teman, dia udah permanen. Nah, sama juga halnya ketika dia mati. Saya ada contoh juga, ketika
Platinota udah jadi kerangka. Jadi dia ini masih nyatu teman-teman. Hampir sama seperti tortoise atau kura-kura darat. Dia ini nyatu jadi nggak lepas. Tapi kalau kura-kura ini Ambon, dia kalau udah mati tuh kebanyakan lepas teman-teman. Yang ini ya nggak nyatu lagi teman-teman. Karena yang ini kayak ada engsel, jadi dia mudah copot teman-teman. Kayak ada engsel di sini. Jadi bisa kita lihat kalau ketemu di hutan hampir mirip ya. Sekilas hampir mirip, memang hampir mirip sih. Cuma kalau di bawah menandakan baru berbeda. Jadi di sini ada Platinota, di sini ada daun. Jadi perbedaannya dari motif ya, motif bawahnya. Jadi kebetulan saya juga ada yang besar ya. Ini kalau jelas sih mukanya sama-sama hitam loh, benar-benar. Hitam dengan kaki yang sisinya agak merah bata gitu. Teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya perkenalan tentang kura-kura yang untuk pemula sih bisa, untuk pemula, untuk beginner bisa ya, kura-kura daun, kura-kura Platinota, apalagi Ambonesis ya, Ambonesis. Jadi lebih bagus sih untuk dipelihara di akuarium semi akuantik ya. Jadi jangan dikeringkan, jadi dia bisa stres atau mati ya. Jadi kura-kura ini sama kura-kura yang saya tunjukkan tadi itu semi akuantik, jadi bisa hidup di dua alam. Kadang dia suka di air, kadang suka di darat gitu teman-teman. Menurut teman-teman bagusan mana, Platinota atau kura-kura daun? Menurut saya sih kura-kura daun ya, ini menurut saya karena kura-kura daun. Tapi kura-kura daun ada beberapa jenis juga lainnya. Jadi ada yang terang, ada yang cerah gitu, seperti Olhami ini jenis Olhami, sama yang satu lagi yang agak gelap itu Dendata. Cuma nggak tahu ya, cuman kalau udah tua nanti kalau mungkin yang punya rawatan kita mungkin agak lebih cerah teman-teman ya, ketimbang yang udah tua gini. Udah tua warnanya agak sedikit gelap. Kita nggak tahu juga ceritanya gimana. Cuman kalau masih kecil-kecil, masih unyu-unyu gini kan masih cerah teman-teman. Masih cerah ya. Ini kurang ada matahari ya, masih kayak mendung gitu. Jadi cerah-cerahin aja lah ya kan. Karena emang cerah, tapi kalau emang kura-kura lain emang agak gelap sih. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya. Tentang perkenalan kura-kura mulai dari Platinota sampai daun atau sampai Ambon ya. Kita juga nanti ada suatu saat ya, dalam waktu yang nggak terlalu lama lah, kita akan buat video hunting ya, hunting kita rilis lagi. Jadi kita melihat hewan-hewan yang ada di alam yang mudah kita jumpai gitu. Karena kan kalau hewan di alam nih namanya udah alam, kita nggak tahu dia bersembunyi mana atau dia sedang berkelaman fase di mana gitu ya kan. Jadi mana ada waktu kita ambil, kita review di tempat itu. Jadi ya tunggu tim juga aja gitu. Karena kan saya masih sendiri, ngerekam sendiri, video sendiri, nggak ada yang estetik gitu kan, nggak bisa rekam dekat-dekat. Kalau ada kameramen enak teman-teman. Jadi ya ada memilahkan sendiri teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini tentang pembahasan 3 jenis kura-kura tadi yang hampir sama, tapi tempat hidupnya sama karena mereka adalah kura-kura semi akuantik. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa tonton terus Petmatik, subscribe dan like. Jangan lupa komen kalau ada yang mau bertanya. Oke, saya akhiri.